Kita lanjutkan untuk gerak melingkar part 2 ya. Jadi di sini kita ngebahas tentang yang penerapan hukum Newton pada gerak melingkar. Sigma F radial sama dengan M kali ASP. ASP ini adalah percepatan sentripetal, sementara gaya radial itu ada dua jenis. Gaya yang menuju pusat lintasan itu bernilai positif, dan gaya yang menjauhi pusat lintasan bernilai negatif. Nah, ini saya buat agak lebih cepat ya, supaya nggak memakan banyak waktu. Jadi, percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang menuju pusat lintasan. Rumusnya V kuadrat per R. Nah, dengan menggantikan V-nya jadi omega kali R, maka diperoleh nanti ini juga bisa diganti menjadi omega kuadrat kali R. Begitu. Nah, di sini kita akan buat beberapa contohnya. Contoh yang paling sering. Satu, yaitu tentang jalanan menanjak, tapi berbukit lah bilangnya ya, biar lebih pas. Jadi misalkan katakanlah ada jalanan seperti ini. Jadi pas di sini dia nanti, maka ketika ini tidak katakanlah naik dengan kecepatan tertentu, kalau terlalu cepat nanti ini kan akan jadi terbang begini kan. Nah, tapi katakanlah ini belum sampai lepas dari permukaan tanah, maka tentu akan ada gaya normalnya. Terus ada namanya gaya beratnya W seperti itu. Maka dengan menerapkan hukum Newton yang ini, maka kita tahu nih pusat lintasannya kan di bawah sini. Maka yang menuju pusat itu adalah omega, ini bernilai positif berarti, lalu n-nya ini bernilai negatif. Sesimpel itu saja, maka langsung gunakan saja omega, omega, W dikurang dengan n sama dengan gaya sentripetal M kali ASP. Atau gaya sentripetal sama itu ya. Nanti ASP-nya masukkan antara ini berdua tergantung besaran yang dikasih tahu di dalam soalnya, begitu. Nah, untuk soal yang seperti ini analisanya begini. Nanti ada lagi katanya supaya gaya normalnya ini 0 bisa kecepatan maksimumnya berapa seperti itu. Nah, tinggal kamu anggap aja ini 0 nanti, lalu masukkan ke pengaplikasiannya ini. Lalu yang kedua kita ubah bentuk jalanannya. Kalau ini kan pusatnya di bawah, nah ini kita buat pusatnya di atas. Katakanlah jalanannya begini, berarti pusatnya itu di atas. Saat kita turun nih ke bawah sini, ada kendaraan di sini. Pas dia di bawah sini, nanti ada gaya ke bawah, namanya adalah gaya berat. Ada gaya ke atas menuju pusat lintasan, berarti gaya normal. Maka dengan mengaplikasikan hukum Newtonnya, jadinya N dikurang W sama dengan M kali ASP. So that's why nanti ketika kamu jalan ke jalan berlubang, kalau dia lubangnya katakanlah seperti ini, pas di bawah sini berasa berat badan kita jadi lebih besar, alias kita merasakan desakan ke bawah. Perut kita seolah ditarik ke bawah. Tapi pas di sini biasanya kita merasa sensasi melayang seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya ada contoh yang sering lagi tentang yang namanya ayunan. Ada dua jenis ayunan, satu ayunan vertikal, satu lagi ayunan horizontal. Nah, sebentar ya. Ya, ini kita buat contoh yang selanjutnya. Ayunan horizontal. Maksudnya, tahu baling-baling helikopter ya? Nah, anggaplah baling-baling helikopter itu, misalkan kita ikatkan sebuah bandul bola di sini, lalu ini talinya, tali pengikatnya lah ini ya, kita ikatkan dia, lalu kita ayun dengan menggunakan tangan dari sini, maka akan dibentuk sebuah lintasan yang berupa lingkaran. Nah, ini saat dia di semua titik, dimanapun dia berada nanti ini, gaya berat arahnya kan ke bawah, W. Maka satu-satunya gaya yang bersifat radial hanya tegangan talinya, tension, begitu ya. Maka dalam cerita ini kita menganggap dia T-nya akan konstan jika kecepatan ayunannya juga tetap, begitu. Nah, berbeda ceritanya nanti dengan ayunan vertikal. Nah, kita masukkan T sama dengan M kali ASP, yakni tadi boleh kita gantikan V kuadrat per R, tergantung nanti besaran yang dikasih tahu di dalam soal, kamu gunakanlah rumus ini, begitu.
Lalu contoh selanjutnya yaitu ayunan vertikal. Ini sedikit kompleks karena nanti di setiap titik berbeda untuk gaya-gaya yang bekerjanya. Misal ini ada bola, kita ayun dia secara vertikal seperti ini. Nah, saat dia berada di bawah dan saat dia berada di samping ini sama di atas ini berbeda nanti gaya sentripetalnya. Walaupun kecepatan ayunannya sama di sini juga dan di sini pasti berbeda. Penerapannya sesimpel tadi hukum 2 Newton yang mengatakan bahwa jumlah F radial harus sama dengan M kali percepatan sentripetal. Nah, misal kita kasih contoh 3 aja lah ya. 3, 1, 2, 3, 4 lah 4 titik. Misalnya pas di bawah ini nanti, ini kan talinya nih, maka ada tension ke atas sementara W ke bawah. Sementara pas di ayun seperti ini, kalau tetanya di sini, ternyata tensionnya seperti ini, maka ingat ketika W-nya begini, ini W, jangan lupa kita butuh gaya yang begini. Ini juga theta, maka W yang seperti ini sebenarnya sedang menarik W cos theta ke sini, begitu ya. Nah, sementara ketika di sini W-nya ke bawah, tensionnya tetap menuju pusat. Terus yang di atas sini nanti berarti tension ke bawah, W juga ke bawah. Maka ketika atas dulu lah. Atas berarti analisa gayanya menjadi tension plus W sama dengan M kali V kuadrat per R. Selanjutnya ketika di samping, yaitu kanan dan kiri ini ya, maka nanti analisa gayanya menjadi T sama dengan MV kuadrat per R aja. Sementara kalau dia di bawah, berarti nanti menjadi T-nya positif, T dikurang W sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, kalau di sini nanti silahkan kalian analisa sendirilah, sama di sini nanti bolehlah. Kalau ada sudut di sini, tensionnya di sini, maka W-nya arahnya kemana? Nah, ini kan W. Berarti ini sedang menarik kemana? Sedang menarik ke bawah sambil ke sini. Silahkan dibuat analisanya, nanti hasilnya rumusnya jadi seperti apa. Kira-kira begitu. Nah, yang terakhir ini adalah laju maksimum di tikungan. Ini sangat sering ya. Maksudnya seperti apa? Kalau kalian pernah melihat jalanan di sirkuit, walaupun melihat dari video misalkan begitu ya, itu tikungannya nggak datar gitu. Agak dikasih bagian kirinya lebih menanjak, lebih menanjak, lebih tinggi, sementara di sisi kanannya itu lebih rendah. Itu ketika tikungannya mau belok ke kanan. Atau sebaliknya, kalau tikungan sirkuitnya itu mau nikung ke kiri, biasanya itu sisi kiri jalannya lebih rendah, sisi kanannya lebih tinggi. Nah, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk memaksimalkan kecepatan kendaraan yang sedang balapan, kira-kira begitu. Nah, semisal ini sirkuitnya, jalan sirkuitnya, terus ada miringnya di sini. Ini kan garis mendatar tuh. Terus ini theta. Terus katakanlah di sini adalah kendaraannya, ini mobil lah. Lalu begini ya. Nah, ini mobilnya tuh. Jadi di sini ada gaya normal. Terus gaya geseknya nanti kalau ini bidangnya kasar, tergantung mobilnya terlalu laju, agak laju, atau terlalu lambat. Bisa aja nanti gaya geseknya arah ke sana, F statis, bisa aja arah ke sini. Kalau F statisnya arah ke sini berarti dia terlalu laju. Kalau F statisnya arah ke sana berarti ini terlalu lambat sehingga mau meluncur ke bawah sini, kan begitu. Terus pusat lintasannya berarti ini kan karena kemiringannya seperti ini, di bagian kanan itu terlalu lebih rendah, kirinya lebih tinggi, maka kemungkinan ini belokannya mau mengarah ke kanan. Nah, pusat lintasannya berarti di sini.
Seperti itu. Maka ini namanya jari-jari lintasan R. Nanti dia melaju ke sana, meninggalkan kita, menjauhi pengamat begitu ya. Maka jika ditanyakan, yang sering ditanyakan Vmax-nya. Berapa laju maksimum? Vmax kuadrat per GR sama dengan tan theta plus mu S dibagi dengan 1 dikurang mu S tan theta. Begitu. Nanti tinggal tergantung konteks soalnya, dia jalanannya licinkah, miringkah. Kalau nanti dia datar, berarti kita memasukkan tetanya itu, tan tetanya itu jadi 0. Kalau ini 0, berarti sisanya mu S, kan begitu ya. Kalau dia licin, berarti nanti mu S-nya yang jadi 0, kan begitu. Berarti tidak mungkin sebuah jalanan itu licin dan datar. Kenapa? Kalau licin dan datar, sebuah kendaraan atau benda yang melaju di atasnya tidak akan mungkin bisa berbelok. Sekuat apapun setirnya, kalau jalanannya datar dan licin, nggak bisa membelok. Nah, demikian video kali ini. Thank you semuanya bagi yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini ya. Sekali lagi, thank you. See you in the next video.